Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Film ini dimulai dengan seorang gadis bernama Mia yang sedang membuat musik di waktu senggang. Ibunya, Kate dan adiknya, Teddy datang, serta ayahnya, Danny juga bergabung bersamanya di ruang makan. Kate menunjukkan ada pentas band musik di koran dan tertarik kepada artikel itu. Ternyata anggota band tersebut adalah mantan dari Mia. Kemudian siaran radio mengatakan bahwa akan ada badai salju, sehingga Teddy libur di rumah. Kate juga menelepon ke kantor untuk izin sakit agar bisa menghabiskan waktu bersama keluarganya. Mia melihat koran itu, dan mengingat kembali. Pria itu bernama Adam dan dia satu sekolah dengan Mia. Adam melihat Mia dengan diam-diam ketika dia berlatih musik, tetapi teman Mia yang bernama Kim melihatnya sehingga dia lari. Kim mengajak Mia untuk makan siang bersama dan berkata tentang Adam yang diam-diam melihatnya. Ketika mereka keluar dari ruang musik, Adam mendekati Mia dan mengajaknya untuk menonton band musik bersamanya. Tetapi Kim datang dan mengganggu mereka berdua. Di masa sekarang, keluarganya mengajak Mia untuk pergi ke rumah kakeknya. Mia tidak mau ikut karena dia menunggu hasil audisi kuliahnya. Tetapi Kate membujuk dia untuk ikut, karena mungkin ini akan jadi kesempatan terakhir mereka bersama sebelum Mia pergi kuliah. Sehingga dia akhirnya memutuskan untuk ikut. Di mobil, Mia pun mengenang kembali ketika orang tuanya masih muda. Ayahnya juga pemusik di band lokal dan sering menyelenggarakan tur musik ditemani oleh Kate. Ketika masih kecil pun, Mia juga tertarik untuk bermain cello. Tetapi mereka tidak mempunyai uang, jadi mereka menyewakan cello agar Mia dapat belajar alat musik tersebut. Setiap hari Mia rajin berlatih dan dia semakin mahir memainkan cello. Danny kemudian berpikir, kalau Mia bermain alat musik dari hatinya, sementara Danny bermain musik untuk memikat hati wanita. Suatu hari, Danny pulang membawa cello yang dia beli sebagai hadiah untuk Mia. Mendadak pikiran Mia dibubarkan dengan mobil yang hendak menabrak mereka. Akan tetapi Mia terbangun tanpa luka sedikit pun. Dia melihat banyak para medis di sekitarnya, dan dia menemukan tubuhnya sendiri. Dia menjadi syok dengan keadaan itu, sementara para medis mengangkat tubuhnya ke dalam ambulans. Dia masuk ke mobil ambulans itu dan kemudian pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Dia sedang bingung memakai baju apa untuk kencannya bersama Adam. Adam sendiri sudah tiba di rumahnya, dan Danny terkesan dengan Adam yang juga merupakan seorang musisi band. Adam menjemput Mia kemudian mereka pergi ke konser. Ketika menonton, Adam memegang tangan Mia menciptakan suasana romantis. Setelah itu, Adam bertanya mengapa Mia menyukai musik klasik padahal orang tuanya adalah penyanyi rock. Mia sendiri menanyakan mengapa Adam tertarik kepadanya. Adam berkata kalau permainan Mia sepenuh hati sehingga terkesan kepadanya. Mereka kemudian berciuman. Beberapa hari ke depan, Adam mengundang Mia ke konser bandnya. Dia bernyanyi sambil melihat ke arah Mia tanpa henti meskipun dia bernyanyi dengan temannya, Liz. Di belakang panggung, Mia mencoba berbaur dengan anggota band. Salah satu temannya mengundang Adam dan Mia ke sebuah pesta, dan Adam menanyakan apakah Mia mau pergi. Tetapi Mia berkata kalau dia punya jam malam sehingga dia harus pulang. Ketika sampai di rumah, Mia berkata kalau dia sedikit cemburu kepada Liz. Adam berkata kalau dia tidak perlu khawatir, dan dia hanya menyukai Mia. Ketika mereka mengucapkan selamat tinggal, Kate malah mengusir mereka untuk melanjutkan malam yang masih panjang ini. Adam menjadi heran karena Mia berkata kalau dia punya jam malam. Kemudian Mia berkata kalau dia tidak enak badan. Sebelum Adam pergi, Kate mengundang Adam untuk makan siang di hari Minggu besok. Setelah dia pergi, Mia menjadi kesal kepada orang tuanya yang mengganggu mereka. Kembali ke masa sekarang, dia sudah tiba di rumah sakit. Dia mencoba menanyakan keluarganya kepada perawat, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Dia telah menjadi hantu. Tubuh Mia dibawa ke ruang operasi dan para dokter mencoba menyelamatkan dirinya. Dia melihat ayahnya juga dibawa ke ruang operasi yang lain. Seketika, layar berubah menjadi masa lalu di mana mereka sedang menyelenggarakan makan siang. Adam datang dan berbaur dengan keluarga serta teman dekat mereka. Tiba-tiba, Mia disengat oleh seekor lebah. Dan Adam mencium bekas luka tersebut di depan keluarganya. Kate terkesan akan tindakan Adam yang romantis. Di malam harinya, Mia mendapat message dari Adam dan dia keluar rumah. Adam naik ke kamar Mia dan berkata kalau dia sangat menikmati makan siang tersebut. Dia bercerita kalau keluarganya broken home dan dia terbiasa sendirian. Tetapi Mia berkata kalau dia sekarang tidak sendirian karena ada dia. Kembali ke masa sekarang, Mia melihat Kim, temannya di rumah sakit bersama dengan kakek neneknya.
Perawat berkata kalau Denny dan Mia sedang kritis, sementara Teddy sedang tidak sadar tetapi dia baik-baik saja. Kembali lagi ke masa lalu, Mia sedang menanyakan kostum Halloween yang cocok kepada Cat. Dia mencoba menjadi gadis rocker agar bisa berbaur dengan teman-teman Adam. Malahan, Adam memakai kostum seperti pemusik klasik di abad ke-18. Mereka berdua bertemu, dan di dalam, Adam bersiap-siap untuk perform. Setelah selesai, Mia bertanya apakah Adam menyukai penampilan Mia yang seperti seorang rocker ini. Adam menjawab bahwa dia mencintai Mia apapun tampilannya. Lalu mereka berdua berciuman dan Mia menginginkan lebih. Adam membawa Mia ke gudang yang tua dan di sana mereka melepaskan hasrat mereka sebagai sepasang muda-mudi. Tubuh Mia telah selesai dioperasi dan dia telah melewati masa kritisnya. Dia melihat orang lain dibawa keluar dari ruang operasi, tetapi itu bukan ayahnya, dan perawat berkata bahwa ayah dan ibunya tidak selamat. Dia kemudian berlari mencari Teddy, dan Teddy masih hidup, ditemani dengan teman dari Denny. Mia kemudian melihat Adam berlari ke rumah sakit. Dia pergi ke tubuhnya dan meneriaki dirinya supaya dia kembali bangun. Adam berusaha melihat Mia, tetapi perawat mencegahnya karena Adam bukanlah keluarga inti dari Mia. Kembali ke masa lalu, Adam menjadi semakin sukses dengan karir musiknya, dan dia bahkan mendapat tawaran dari studio. Mia sendiri juga semakin menanjak, dia bermain di konser kelas kuliah padahal dia sendiri masih di bangku SMA. Tetapi dengan kesuksesan itu, mereka menjadi sibuk dan jarang bertemu. Kemudian Mia bertanya kepada keluarganya apakah dia bisa berkuliah di Juilliard. Meskipun mereka mendukung dia, tetapi dia masih menyimpan keraguan. Jadi dia bertanya kepada ayahnya mengapa dia meninggalkan karir sebagai seorang musisi. Apakah dia mengorbankan mimpinya untuk kebahagiaan keluarganya? Tetapi dia berkata kalau perjalanan dia sebagai musisi telah berakhir dan saatnya mencari karir baru. Mia kemudian bertemu dengan Adam dan bertanya bagaimana rencana dia untuk masa depan, tetapi dia menyimpan rahasia tentang Juilliard kepadanya. Lalu Adam kembali mengadakan tur keluar kota, sementara Mia tetap tinggal karena harus sekolah. Mia sedang nongkrong dengan Kim, dan Adam meneleponnya untuk mengatakan kalau dia mendapatkan kontrak besar dari label rekaman. Kemudian telepon tersebut terputus, dan Mia tidak tahu harus berbuat apa. Di rumah, ada surat dari Juilliard yang mengundang Mia untuk perform di San Francisco. Kemudian Mia pergi ke tempat Adam berlatih, dan meninggalkan makanan di sana kemudian pulang. Adam melihatnya, dan mengejarnya. Saat itu, Mia berkata kalau dia mendaftar di Juilliard dan mendapatkan kesempatan untuk audisi. Beberapa hari kemudian, Mia menghadiri konser Adam dan semakin menyadari kalau Adam menyukai apa yang dia lakukan. Di akhir pertunjukan, fans Adam berkumpul dan salah satunya meminta tanda tangan Adam di dadanya. Adam pun mencoretkan tanda tangan tersebut, sementara Mia tidak senang melihatnya. Setelah itu, Adam dan grupnya bersiap-siap untuk pergi ke pertunjukan yang lain, dan Mia menghampirinya karena kejadian tersebut. Tetapi Adam berkata kalau dia bukan pembohong seperti Mia karena merahasiakan audisi tersebut. Mia menyarankan hubungan jarak jauh, tetapi Adam tidak mau. Mia pun juga tidak mau tetap tinggal di sana, sehingga mereka berdua putus. Keesokan harinya, Mia menjalani hari-harinya dengan galau. Adam menyelinap ke kamar Mia dan melukis dinding kamar Mia dengan lukisan klasik, supaya Mia tidak terlalu gugup ketika melakukan audisi. Adam mencoba untuk berbaikan, tetapi Mia ragu-ragu. Adam berkata karena keluarganya yang broken home, dia takut untuk kehilangan Mia seperti kehilangan keluarganya. Dia juga memberikan hadiah kalung cello sebagai hadiah ulang tahun. Mereka kemudian berbaikan dan rujuk kembali. Kakek Mia mengantarnya untuk audisi. Pada waktu audisi, Mia melihat langit-langit dan merasakan seperti dia berada di rumah. Sehingga dia dengan tenang dapat melalui audisi tersebut. Di perjalanan pulang, kakeknya berkata kalau Mia memainkan dengan sepenuh hati dan sangat berbakat, dan dia menjadi menyesal tidak mendukung karir Denny sebagai musisi. Setelah itu, Mia kembali ke tempat Adam dan mendengar dia berlatih lagu baru. Dia menceritakan tentang audisi tersebut dan dia berpikir dia sukses. Adam tampak sedih, tetapi akhirnya mereka memutuskan untuk merayakan kemenangan itu. Meskipun demikian, ada sedikit keraguan di hati Mia untuk pergi ke Juilliard dan meninggalkan Adam. Tetapi Adam malah menyemangatinya untuk mengejar mimpinya. Di masa sekarang, Mia mengikuti Kim yang menemani Adam di atap. Adam berkata kalau dia jatuh cinta ketika dia melihat Mia bermain cello, dan sekarang hal itu lenyap. Kim menjadi bersimpati, dan dia membantu Adam untuk bisa melihat Mia. Perhatian satpam menjadi teralihkan, sehingga Adam bisa ke kamar Mia.
Ketika Adam hendak menyentuh Mia, satpam kembali untuk menarik Adam dan mengusir mereka. Tetapi di tengah perjalanan, Mia mendapatkan kabar bahwa Teddy meninggal. Dokter memberitahu kabar ini kepada kakek dan nenek Mia bahwa Teddy mengalami pendarahan yang parah sehingga dia tidak dapat selamat. Mia terjatuh dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Tampak sinar di depan Mia, ketika tubuh Mia pun juga mulai sekarat. Dia dibawa ke ruang operasi untuk menyelamatkan dirinya. Kembali ke masa lalu, Adam dan Mia sedang merayakan tahun baru. Mereka mengobrol kembali tentang masa depan mereka. Mia pun masih terbuka dengan hubungan jarak jauh, tetapi Adam masih tidak suka. Ya mungkin zaman dulu belum ada video call kali ya guys. Mia pulang ke rumahnya, dan dia menangis di depan keluarganya. Kat mencoba menghiburnya dan Mia berkata kalau dia dan Adam putus. Setelah operasi, kakek Mia berada di sampingnya. Dia akhirnya berkata bahwa ayahnya meninggalkan karirnya sebagai musisi supaya bisa memberi masa depan yang baik untuk Mia dan Teddy. Bahkan dia menjual peralatan bandnya untuk bisa membelikan Mia cello yang dia inginkan. Kakeknya berharap Mia dapat berjuang dan kembali hidup. Keluarga dan teman dekat mereka berkumpul di dekat Mia, tetapi dia tidak melihat Adam. Kim kemudian juga berusaha menghibur Mia, bahwa dia tidak sendiri, masih ada dia dan teman-temannya yang menemaninya. Lalu Mia teringat kembali di masa lalu ketika dia masih rukun dengan Adam. Di malam harinya, mereka berkumpul di api unggun, dan ayahnya membawa cello kepadanya untuk dia mainkan. Tetapi Mia gugup dan tidak mau bermain untuk mereka. Ayahnya berkata kalau dia mengajak Mia untuk bermain bersama-sama. Kemudian mereka bermain alat musik bersama dan menikmati suasana yang seru tersebut. Dia kemudian berpikir apakah dia pergi saja ke surga. Dia melihat cahaya itu lagi dan berpikir untuk melewatinya, tetapi kemudian dia mendengar lagu klasik. Adam ternyata ada di kamarnya dan memutarkan musik ke telinga Mia. Musik itu Mia mainkan ketika mereka pertama kali pergi berkencan dan melihat konser. Dia juga pergi ke rumah Mia dan membuka surat dari Juilliard, ternyata dia diterima. Dia pun juga mengeluarkan gitarnya, dan akhirnya dia membuat sebuah lagu untuk Mia. Mia menjadi terharu dan dia membuka matanya, dengan Adam yang berada di dekatnya.